Anda masih bersama kami di News on the Spot. Pemirsa, pasangan Cagup dan Cawagup nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat akan melakukan banyak belusukan selama kampanye di Pilkada DKI putaran kedua. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Ardianto Pramono dan juru kamera Irham Andri langsung dari kediaman Megawati di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Silakan Ardi, seperti apa agenda Ahok dan juga Jarod hari ini? Ya, untuk informasi sih saat ini Gubernur petahana ataupun calon petahana yaitu Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat sedang menemani Megawati Soekarnoputri yang merupakan presiden kelima untuk menemui Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Dan dapat dilihat di belakang saya saat ini pintu masih terkunci karena pertemuan tadi baru saja berakhir dan baru Jacob Zuma saja yang meninggalkan kediaman Megawati, sementara Ahok dan juga Jarod masih berada di dalam. Tadi sempat muncul pernyataan mengapa ada pertemuan dengan Presiden Afrika Selatan ini dari Hasto Kristianto yang merupakan Sekjen PDIP yang menyatakan pertemuan ini merupakan pertemuan balasan. Karena sebelumnya Megawati Soekarnoputri selama menjabat sebagai presiden pernah bertemu dengan Nelson Mandela yang merupakan Presiden Afrika Selatan. Dan saat ini mengapa tadi Ahok dan juga Jarod diundang, dilihat bahwa Ahok dan Jarod ini memang merupakan salah satu tokoh yang nantinya berperan besar dalam pembangunan. Dan pertemuan saat ini antara Megawati dan juga Jacob Zuma ini memang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara dan juga meningkatkan pembangunan di antara kedua negara. Dan tadi hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa menteri penting dari Presiden Afrika Selatan, di mana tadi ada Menteri Hubungan Internasional, Menteri Pertanian dan juga Menteri Perikanan yang hadir dalam pertemuan ini. Sehingga ketika Megawati juga membawa bersama dengan maksud kami Ahok dan Jarod, diharapkan pertemuan ini bisa semakin mempererat hubungan antara kedua negara dan pembangunan antara kedua negara nantinya bisa lebih sinergis sehingga menjadi hal yang baik dan positif bagi masyarakat kedua belah negara. Ya si Syarif. Ya Ardi, selain itu apa lagi agenda selanjutnya menjelang pilkada dalam putaran kedua ini? Ya, untuk hari ini Ahok sendiri memutuskan untuk tidak menemui pendukungnya dan memilih untuk melakukan konsolidasi internal. Mungkin kita memperkirakan bahwa hal ini terjadi karena Ahok kemarin juga baru saja menjalani persidangan dugaan penistaan agama, dan di mana saat itu Ahok juga sempat mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ketika kakak angkatnya yang mengetahui persis sikap dan juga toleransi Ahok terhadap perbedaan agama dan juga suku dan ras tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi, sehingga hari ini Ahok memutuskan untuk tidak menyapa pendukungnya dan memilih untuk bertemu dengan para tim suksesnya dan juga berbicara mengenai strategi pemenangan tahap kedua nanti. Sementara itu untuk Jarod Saiful Hidayat sendiri dijadwalkan untuk berkunjung ke daerah Cipayung dan akan berkunjung ke salah satu pesantren serta menyapa warga yang berada di daerah Cipayung, Jakarta Timur. Dan Yasi Syarif. PricewaterhouseCoopers meramalkan 32 negara akan menggerakkan ekonomi global pada tahun 2050 nanti. Ke-32 negara ini punya kapasitas ekonomi hingga 85% produk domestik bruto PDB global. 10 negara diantaranya diprediksi akan menjadi raksasa ekonomi dunia. Di manakah posisi Indonesia? Apakah Indonesia akan bicara di panggung ekonomi global? 33 tahun dari sekarang, berikut fakta dan datanya. Dalam laporan berjudul The Long View, How Will the Global Economic Order Change by 2050, PricewaterhouseCoopers mengukur kemajuan ekonomi di lebih dari 10 negara melalui prediksi produk domestik bruto dan paritas daya beli atau purchasing power parity. Menurut lembaga konsultasi ekonomi internasional ini, Indonesia dan negara berkembang yang tergabung dalam Emerging Seven atau E7 akan menjadi motor ekonomi global. Ekonomi negara E7 akan mampu tumbuh rata-rata 3,5% selama 30 tahun mendatang. Angka ini lebih besar dibanding perekonomian negara maju yang hanya tumbuh 1,6% dalam 30 tahun mendatang. Siapa saja raksasa ekonomi dunia di tahun 2050 nanti? Di posisi 10 ditempati Inggris dengan PDB 5,37 triliun dolar Amerika Serikat. Perekonomian Inggris tumbuh lebih tinggi dari perakiraan Badan Resmi Statistik dalam laporan 3 bulan terakhir di 2016.
Produk domestik bruto Inggris tercatat meningkat sebesar 0,7%. Di posisi ke-9 ada Jerman dengan prediksi PDB mencapai 6,14 triliun dolar Amerika Serikat. Pertumbuhan ekonomi Jerman didukung menguatnya pasar domestik, upah dan gaji yang diproyeksikan naik 2,7%. Jepang berada di peringkat 8 dengan total PDB mencapai 6,78 triliun dolar Amerika Serikat. Di posisi ke-7, Meksiko dengan produk domestik bruto 6,86 triliun dolar Amerika Serikat. Meski sempat mengalami pelemahan ekonomi hingga 6,8% di 2009, Meksiko menunjukkan reformasi ekonomi. Negara terdekat Amerika Serikat ini diperkirakan memetik buah reformasi ekonomi tahun 2050 nanti. Kita beralih ke posisi 6. Posisi ini ditempati oleh Rusia. Kapasitas ekonomi Rusia diprediksi akan berada di level 7,13 triliun dolar Amerika Serikat tahun 2050 mendatang. Salah satu yang menggerakkan ekonomi Rusia adalah cadangan sumber daya alamnya. Faktanya, Rusia adalah negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia. Di posisi 5 ada Brazil dengan PDB 7,54 triliun dolar Amerika Serikat. Brazil mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan di antara negara lain di dunia. Saban tahun ekonomi Brazil bisa tumbuh 5%. Kabar baiknya Indonesia diprediksi punya PDB 10,5 triliun dolar Amerika Serikat. Jika dikali kurs rupiah yang sebesar 13 ribuan per dolar Amerika Serikat, kapasitas ekonomi kita di tahun 2050 nanti setara dengan 136 ribuan triliun rupiah. Wow, ini menempatkan negara kita di urutan 4 raksasa ekonomi dunia. Menggusur posisi Italia dalam kurun waktu 10 hingga 35 tahun mendatang. Untuk mencapai PDB hingga 10 triliun dolar Amerika Serikat tentu bukan hal gampang. Sejumlah hal ini menurut PricewaterhouseCoopers menjadi syaratnya. Pertama, pertumbuhan penduduk setahun hanya 0,6%. Kedua, pendapatan per kapita naik 3,1% setahun. Dan terakhir, ekonomi tumbuh antara 6 hingga 7%. Itu tadi masih di atas kertas. Bagaimana kinerja ekonomi Indonesia di lapangan nyata? Menengok pertumbuhan ekonomi kita sejak tahun 2013, agaknya kita belum cukup untuk senang. Jika di tahun 2013 ekonomi kita tumbuh 5,58%, mulai tahun 2014 ekonomi Indonesia cenderung melemah. Tahun 2014 kita hanya tumbuh 5,02%, lalu turun lagi ke level 4,88% di tahun 2015. Dan terangkat lagi di tahun 2016 dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Pada tahun 2016, total produk domestik bruto atau PDB Indonesia di level 12.406 triliun rupiah. Dan PDB per kapita mencapai 47,96 juta rupiah atau setara 3.605 dolar Amerika Serikat. Artinya perlu kerja berlipat untuk nangkring sebagai 4 besar raksasa ekonomi dunia pada tahun 2050 mendatang. Lalu siapakah 3 negara di atas Indonesia? Amerika Serikat diprediksi nyaman di peringkat 3 dunia. Besar PDB negeri Abang Sam ini di tahun 2050 nanti akan melompat menjadi 34,1 triliun dolar Amerika Serikat. Mulai kuartal ketiga 2016 lalu, ekonomi Amerika menunjukkan geliat positif. Entahlah jika kebijakan Presiden protektif Donald Trump nanti memutar haluan ekonomi Amerika Serikat. Di posisi kedua ditempati India dengan PDB sebesar 44,13 triliun dolar Amerika Serikat. Republik Federal di Asia Selatan ini adalah the Big Four dalam percaturan ekonomi dunia. Ekonomi India dalam dekade ini menurut IMF tumbuh hingga 5,8%. Dan siapakah yang berada di puncak piramida? Tak lain adalah Tiongkok. Negeri ini benar-benar menjadi naga dalam percaturan ekonomi dunia. Di tahun 2050 nanti, Tiongkok diprediksi akan memimpin ekonomi global dengan PDB meroket ke level 58,50-an triliun dolar Amerika Serikat. Sebuah lompatan yang fantastis. Siapa sangka Tiongkok yang di masa Mao Zedong menderita kelaparan akan menjadi salah satu negara adidaya. Selama dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sempat di atas 2 digit dengan rata-rata 10% per tahun.